Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes kemampuan akademik atau TK, materi matematika wajib yang ke-14 tentang geometri lingkaran. Dan semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk menghadapi ujian TK tahun ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tips pembahasan soal TKA Matematika, Fisika, Kimia, dan UTBK SNBT. Terima kasih. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Soal nomor 1. Pada gambar berikut, AB dan AC merupakan garis singgung lingkaran. Panjang AB sama dengan 24 cm dan OA sama dengan 30 cm. Tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan pertama, panjang OB adalah 18 cm. Kita akan buktikan ya. Panjang OB ini masuk dari sini ke sini. Berarti ini termasuk jari-jarinya teman-teman ya. Itu R, demikian juga dari O ke C juga jari-jari R. Kemudian untuk diketahui jari-jari dan garis singgung dari B ke A atau dari C ke A ini merupakan dua garis yang saling tegak lurus teman-teman. Jadi ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Sehingga untuk mencari OB-nya kita gunakan dalil Pitagoras. Yaitu OB sama dengan akar, isi miringnya jadi OA teman-teman ya. Sama dengan akar OA kuadrat dikurangi AB kuadrat. OA-nya diketahui 30, kemudian AB-nya 24. Jadi sama dengan akar 30 kuadrat min 24 kuadrat. Sampai di sini teman-teman, untuk menghitung akar 30 kuadrat min 24 kuadrat ini, kita tidak perlu mengkuadratkan 30-nya ini 900, demikian juga 24 ya. Tapi kita cari faktornya teman-teman untuk memudahkan. 30 dan 24, faktor terbesarnya adalah 6 teman-teman. Karena 30 bisa dibagi 6, 24 juga bisa dibagi 6. Sehingga 6-nya kita keluarkan dari akar, sama dengan 6 kali akar. Nah, 30 dibagi 6, 5. 5-nya kita kuadratkan. 24 dibagi 6, 4. 4-nya dikuadratkan. Sehingga yang dalam akar ini 5 kuadratnya 25, dikurangi 4 kuadratnya 16. 25 min 16 sama dengan akar 9. Jadi 6 akar 9 atau 6 kali 3 sama dengan 18 cm. Bisa diikuti teman-teman ya. Nah, di sini jawabannya 18 cm juga berarti benar. Berikutnya pernyataan yang kedua. Luas Q4 BOCA adalah 432 cm persegi. BOCA. Ini kita akan cari luasnya ya. Dan untuk diketahui, luas BOA, segitiga siku-siku ini luasnya sama dengan OCA. Jadi untuk mencari luas dari BOCA sama dengan 2 kali luas BOA. Jadi sama dengan 2 kali setengah BO dikali AB. Jadi luas segitiganya setengah alas dikali tinggi ya. Kemudian 2 kali setengah sama dengan 1 ya, diabaikan saja. BO-nya dalam hal ini jari-jari. Kemudian AB-nya dalam hal ini garis singgung. Jadi sama dengan jari-jari dikali panjang garis singgungnya. Jari-jari kita peroleh nilainya adalah 18 dikali garis singgungnya 24 ya, dikali 24 dan hasilnya 432 cm persegi. Di sini juga sama 432 berarti jawabannya benar. Jelas ya. Pernyataan yang ketiga, luas juring BOC kurang dari 275 cm persegi. Juring BOC termasuk dengan busurnya ini ya. Nah, untuk mencari luasnya kita butuh sudut dari BOC teman-teman. Sudut ini. Ini sudutnya sama dengan 2 kali sudut BOA atau 2 kali sudut COA. Nah, kita ambil saja yang segitiga ABO. Di A-nya yang ini, kemudian B yang di sini, O-nya yang di sini. Siku-sikunya di titik B. Panjang OB diketahui 18, kemudian AB-nya 24 dan AO-nya 30. Kemudian kita sederhanakan panjang sisinya ini kita bagi 6 masing-masing. Jadi kita bagi dengan faktor terbesarnya ya. 18 dibagi 6 kan 3, 24 dibagi 6-nya 4, 30 dibagi 6-nya 5. Dan ini bertujuan untuk mengetahui apakah panjang sisi 18, 24, 30 ini membentuk triple Pitagoras 3, 4, 5 dan ternyata benar.
Nah, kalau berbentuk triple Pythagoras 3, 4, 5, maka dua sudutnya ini teman-teman bisa 37 derajat dan 53 derajat. Dan ini sudah pasti tidak mungkin yang lain. Nah, caranya untuk menentukan apakah di sini yang 37 derajat atau di sini, kita perhatikan panjang sisinya teman-teman. Antara 18 dan 24 ini. Yang paling besar kan 24, yang kecilnya 18. Maka yang kecil ini sudutnya yang besar, yaitu 53 derajat. Sedangkan kalau panjang sisinya besar, maka sudutnya kecil, yaitu 37 derajat. Bisa diikuti teman-teman ya. Sehingga sudut dari AOB atau BOA-nya yang ini 53 derajat. Demikian juga COA-nya 53 derajat. Sehingga luas juring BOC sama dengan sudut BOC dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran pi R kuadrat. Sudut BOC-nya kita jumlahkan 53 derajat tambah 53 derajat, berarti 106 derajat. Sama dengan 106 derajat dibagi 360 derajat kali pi R kuadrat. Sama dengan 106 derajat dibagi 360 derajat dikali P-nya kita gunakan 3,14 dikali jari-jarinya 18 kuadrat. Sama dengan 0,294 dikali 3,14 kali 324. Dan hasilnya adalah 299 cm persegi. Sedangkan di sini kurang dari 275 cm persegi. Berarti salah teman-teman ya, harusnya lebih dari 275 cm persegi. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, dan pernyataan yang ketiga salah. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya untuk soal nomor 2 sampai 3. Perhatikan gambar berikut. Garis ST dan QR adalah garis singgung persekutuan luar daerah yang berbentuk lingkaran. Jari-jari lingkaran yang pusat O adalah 7 meter, jari-jari lingkaran yang pusat P adalah 21 meter, dan OP sama dengan 50 meter. Pertanyaan untuk soal nomor 2. Keliling daerah yang diarsir adalah. Langkah pertama kita cari dulu panjang ST ya. Ini juga sama dengan QR. ST sama dengan QR ini juga sama dengan garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran. Yaitu sama dengan akar OP kuadrat, yaitu jarak titik pusat dua lingkaran, dikurangi selisih jari-jari kedua lingkaran. OS kita anggap sebagai R1 ya, dan PT-nya sebagai R2. Kemudian OP-nya diketahui 50, R2 min R1-nya 21 min 7. Jadi sama dengan akar 50 kuadrat min 21 min 7 kurung kuadrat. Sama dengan akar 50 kuadrat min 14 kuadrat. Setelah itu kita cari faktornya ya untuk memudahkan perhitungan. 50 dan 14 faktornya 2. Jadi 2-nya kita keluarkan dari akar. Sama dengan 2 akar. 50 bagi 2-nya 25 dikuadratkan. 14 bagi 2, 7, 7 dikuadratkan. Sama dengan 2 akar 625 min 49. Jadi 25 kuadrat 625. 7 kuadratnya 49. Sama dengan 2 kali akar 576. Akar 576 ini sama dengan 24 ya. Sehingga hasilnya 2 kali 24 sama dengan 48. Jadi ST-nya 48 dan QR-nya juga 48. Nah, dari sini kita dapat kelilingnya. Sama dengan 2 kali 48. Kemudian 7 tambah 7, 14. Ditambah 14. 21 tambah 1, 42. Ditambah 42. Hasilnya 96 ditambah 56 sama dengan 152 meter. Jadi jawabannya E. Lanjut pertanyaan untuk soal nomor 3. Luas daerah yang diarsir adalah. Kalau kita perhatikan, luas bidang SOPT ini sama dengan luas bidang OQRP teman-teman. Dan bentuk bidangnya adalah trapesium. Karena kedua jari-jarinya ini sejajar dan tegak lurus dengan garis singgungnya sebagai garis tinggi, yaitu ST. Sehingga luas daerah yang diarsir sama dengan 2 kali luas trapesium. Sama dengan 2 kali rumus luas trapesium, yaitu setengah kali jumlah 2 sisi sejajar. Setengah kali R1 tambah R2 dikali garis tingginya ST. 2 kali setengah ini 1 ya. Jadi sama dengan S1 tambah R2-nya 7 ditambah 21 dikali 48. Sama dengan 28 dikali 48.
sama dengan 1344 meter persegi. Jadi jawabannya C. Lanjut soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB sama dengan 56 cm dan AD sama dengan 42 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah. Oke, kita buat garis diagonal dari A ke C dan dari B ke D. Titik persilangannya ini sebagai titik O ya, sekaligus juga titik pusat lingkaran. Kemudian luas daerah untuk yang segi empatnya ABCD sama dengan AB kali AD atau 56 dikali 42 dan hasilnya 2352 cm persegi. Kemudian kita cari panjang AC atau panjang diagonalnya dengan menggunakan dalil Pythagoras sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB-nya 56, BC atau AD-nya 42. Sama dengan 56 kuadrat tambah 42 kuadrat. Dan untuk memudahkan, kita cari faktor 56 dan 42 yang terbesar. Berarti angka 14 teman-teman. Karena 56 bisa habis dibagi 14, demikian juga 42 bisa habis dibagi 14. Sebenarnya 14 kali akar, 56 bagi 14-nya 4, 4-nya dikuadratkan. 42 dibagi 14-nya 3, 3 dikuadratkan. 4 kuadrat 16, tambah 3 kuadrat 9. 16 tambah 9 jadi 25 ya. Jadi sama dengan 14 kali akar 25. Akar 25, 5 dikali 14 sama dengan 70. Bisa diikuti teman-teman ya. Kemudian OC ini sebagai jari-jari. Jadi R sama dengan OC sama dengan setengah kali AC. Sama dengan setengah kali 70 dan hasilnya 35 cm. Yang demikian maka luas lingkaran ya sama dengan pi R kuadrat. Sama dengan 22/7 kali 35 kali 35. 7 dan 35 bisa coret ya. 35 dibagi 7 ini berarti jadi 5. Kemudian 22 kali 5, 110 dikali 35. Dan hasilnya 3850 cm persegi. Setelah itu untuk mencari luas daerah yang diarsir yang gelap ini, berarti luas lingkaran seluruhnya ya dikurangi dengan luas segi empatnya. Sama 3850 dikurangi 2352 dan diperoleh 1498 cm persegi. Jadi jawabannya A. Lanjut soal yang kelima, perhatikan gambar berikut. Ada 6 buah pipa dengan garis tengah masing-masing 14 cm diikat dengan seutas tali. Panjang tali minimal yang dibutuhkan adalah. Caranya kita buat segitiga yang menghubungkan titik pusat dari ke-6 pipa ini seperti ini ya. Jadi panjang talinya dari titik pusat pipa yang bawah ke atas ini sepanjang 1 diameter setengah-setengah. Jadi 2 diameter teman-teman. 2 diameter kemudian dikalikan 3. Berarti 6 diameter. Jadi panjang tali sama dengan 6 kali diameter. Kemudian ditambah yang ini teman-teman. Ini berarti sepertiga lingkaran. Ini juga sepertiga. Ini juga sepertiga. Jadi 3 kali sepertiga sama dengan 1 lingkaran. Berarti ditambah keliling lingkaran ya. Sama 6D tambah 2πr. Kemudian diameter atau garis tengahnya 14. Jadi 6 kali 14 ditambah 2 kali 22/7 kali 7 dengan 84 ditambah 7-nya coret. Jadi tambah 44. Dan hasilnya 128 cm. Jadi jawabannya D. Oke, demikian soal dan pembahasan TK Matematika Wajib. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.